ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Oh, ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa
Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam hati ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam hati ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Mari cepat kita bangkit bersama-sama. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Ku Kami terus rindu Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami rindu datang kepadamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh
ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekuningmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan sama-sama, katakan ku nikmati. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau indah bersama kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Oh, ku nikmati, oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
syukurmu bagi dia. Sebab dia sungguh teramat baik. Thank you Jesus. Siang hari ini Tuhan rindukan jemaat Tuhan datang dalam hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh rindu, dengan sungguh-sungguh haus akan kehadiran Tuhan. Ketika kamu sungguh-sungguh, kasih Tuhan mengalir, memulihkan hidupmu, membasuh setiap jiwamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya, siang hari ini di tempat ini mengalir kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, jika siang ini engkau datang dengan hati yang mungkin lagi kecewa, hati yang hancur, datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan membuka tangannya dengan lebar, Dia menerima engkau, Dia memeluk engkau dengan kasih-Nya. Kami tolak Tuhan segala kekerasan hati di tempat ini. Biar kasih Tuhan yang membalut setiap hati, di dalam nama Yesus melembutkan setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Biar jemaat Gilgal Manado terus dipenuhi kasih Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya, Tuhan ada di tempat ini. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Mari datang kepada-Nya. Setiap yang berbeban berat, Dia angkat setiap lelahmu. Dia angkat setiap sakit hatimu. Datang padanya, Dia rindukan engkau. Oh Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, sebab yang kami pegang, kasih setiamu lebih dari hidup kami, lebih dari segalanya Tuhan yang ada di bumi. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup,
mencari wajah-Mu. Sebab hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Hanya kasih-Mu yang kami butuh Tuhan. Bibirku terpegang, lagi katakan. Bibirku kan memegangkanmu, bibirku kan memegangkanmu. Kami kagumkan akan keindahan-Mu Bapa. Kami mau bawa terus persembahan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Izinkan kami untuk lebih lagi mendekat kepada-Mu Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini
kuasa di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan kami terus mengalami cinta kasih Kristus Tuhan dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang lebih meriah buat Yesus Tuhan. Bapak Ibu tetap berdiri, kita ada 1 menit untuk kita family time. Suatu nilai yang dibangun di gereja kita, bahwa kita adalah family, boleh ketemu dengan orang-orang yang kita belum kenal. Tanyakan namanya siapa, apa kabar, tinggal di mana. Kalau yang sudah kenal, tanyakan udah ngasih coklat ke siapa aja. Terima kasih buat kerjasamanya dan kehangatan dari Jemaat GBI Gilgal. Dan saya mewakili atas nama gereja mengucapkan selamat datang bagi setiap kita yang hadir pada ibadah yang kedua. Dan mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga bagi kami. Bila belum ada pelayanan tetap atau berjemaat tetap, boleh ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Kalau mau mengenal GBI Gilgal lebih jauh, pulang nanti jangan pulang dulu, bisa ketemu dengan kami. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, biar kenal lebih jauh, bisa meluangkan waktunya untuk bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah siap untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Gereja kita mengadakan sebuah seminar yang secara berkala kita lakukan setahun 2 kali, yaitu Seminar New Life. Seminar New Life adalah satu momen di mana kita bisa diubahkan melalui apa yang disampaikan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung, kita bisa dipulihkan dalam kehidupannya kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang belum pernah ikut New Life, sama-sama kita akan hadir dan kita akan mengikuti seminar yang ada di hari Sabtu tanggal 8 Maret pukul 9 pagi di tempat ini. Jangan lupa undang teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jangan hanya kita yang bisa mengalami momen di mana kehidupannya kita diubahkan, tapi kita juga bisa membawa teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita untuk bisa hadir mengikuti seminar New Life ini dan sama-sama diubahkan. Pendaftaran bisa melalui scan barcode yang ada di layar. Dan nanti juga akan ada flyer yang akan kita bagikan di jemaat yang ada, sehingga bisa membagikan ke orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ingin kita undang bersama-sama dalam seminar New Life yang ada. Pengumuman berikutnya adalah persembahan kita bila Bapak Ibu tidak membawa uang atau sekarang udah cashless, ada barcode, ada QR yang ada di kiri dan kanan pintu yang ada ataupun di layar. Bisa memberikannya secara QR, dan buat perpuluhan masih memakai amplop yang ada, dan itu kalau mau nggak bawa cash juga bisa ditransfer melalui rekening yang juga tertera di layar. Dan hari ini kita akan dilayani oleh orang tua rohani kita, yaitu Pap Edi. Mari kita berikan sambutan yang luar biasa. Iya, terima kasih Kak Jeki. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari yang luar biasa Engkau sediakan bagi kami. Untuk kami bersekutu. Untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat persekutuan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya, kalau Engkau hadir, Engkau pasti memberkati kami. Kalau Engkau hadir, Engkau pasti memulihkan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum saya khotbah, saya punya coklat nih.
Ada Silver Queen, carinya susah, kosong semua, carinya muter-muter. Untuk bapak, ibu, dan pemuda-pemudi. Yang pertama untuk bapak-bapak. Tolong bapak-bapak periksa di dompetmu ada foto istrimu atau tidak. Kalau ada cepat maju ke depan. Silakan, ayo. Bapak-bapak yang punya foto istrinya di dompetmu maju ke depan. Ayo, silakan, ada enggak? Jangan malu-malu Bapak. Tadi pagi ibadah pertama, Pak Luhut ada. Wow, ini luar biasa Pak. Saya percaya Pak, udah nggak usah ditunjukin Pak. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Sekarang ibu-ibu yang punya foto foto suamimu di dompetmu, ibu-ibu boleh maju ke depan. Wah, ini ibu-ibu kalah sama Bapak ya. Ya, kalau di handphone banyak. Makanya saya nggak bilang yang ada di handphonemu. Yang ada di dompetmu, saudara, di dompet saya ada foto istri saya. Ya, lagi berduaan dengan kekasihnya. Iya. Ya? Enggak? Ada. Oh, Dokter Chong. Mari dokter, maju ke depan dok. Iya, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Iya, udah dok, aku percaya dok. Nggak usah ditunjukin, sudah saya percaya. Tuhan memberkati dok, iya. Sekarang untuk muda-mudi, yang di dompetmu ada foto papa, mama, atau keluarga. Anak muda, yang di dompetmu ada foto papa, mama, atau keluarga. Silakan. Ya, nah biasa anak-anak muda nggak pakai dompet, pakai handphone. Ayo, ada? Saya sengaja memang di dompetmu ada foto papa, mama, atau keluarga. Tidak ada? Oh, ada. Mana? Oh, ada Yosua. Ini ternyata juga ada pemuda. Ya karena dia cinta keluarga maka fotonya ada. Ya, luar biasa. Yosua, ada fotonya papa atau mama? Oh ada dua-dua. Oh ya, Tuhan berkati Yosua. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Wow, saya banyak melihat yang pakai pink. Pak Stephen juga pakai pink. Wow, berarti merayakan hari kasih sayang katanya. Boleh enggak sih orang Kristen merayakan hari kasih sayang? Boleh. Asal kasih sayang yang datangnya dari Tuhan. Bukan kasih sayang yang pada umumnya. Bukan cuma dirayakan pada 14 Februari saja hari Valentine. Tetapi setiap hari orang percaya harus ada kasih sayang. Amin Bapak Ibu. Tahu enggak hari Valentine itu ada kenapa? Ada seorang pastor namanya Santo Valentine. Dihukum mati. Dihukum mati karena memberkati pernikahan pada waktu itu. Dan karena itu dia dihukum mati karena pemberkatan nikah. Kenapa? Karena pada waktu itu Kaisar Claudius kedua melarang para tentara atau prajurit melakukan pernikahan sebelum selesai perang. Itu di abad ketiga. Tetapi Santo Valentine ini melanggar perintah kaisar karena menghargai kasih sayang katanya. Maka mereka memberkati dan Santo Valentine ini dihukum mati. Dipancung kepalanya pada tanggal 14 Februari. Maka disebut hari kasih sayang. Saudara, cuma persoalannya hari Valentine banyak disalahgunakan. Bahkan makam dari Santo Valentine itu jadi berhala. Jadi berhala orang mau kawin mesti ke yang dekat-dekat mereka pergi ke makamnya, ngomong kami akan menikah dan segala macam Bapak Ibu. Dan saudaraku, ada penyalahgunaan hari Valentine. 62% menurut survei itu
62% anak gadis menyerahkan kesuciannya di hari Valentine. Kenapa? Karena ada senjata pria. Pria-pria jangan tersinggung. Karena ada senjata pria. Kalau engkau mengasihi aku, maka buktikan. Maka pembuktinya nunggu hari-hari Valentine. Kuserahkan segala-galanya. 62%. Dan berapa banyak di hari Valentine justru seks bebas dilakukan. Tetapi kasih sayang yang daripada Tuhan bukan demikian. Justru kasih sayang dari Tuhan adalah kasih yang agape. Kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih yang tidak menuntut, tetapi kasih yang walaupun. Amin, Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, mari kita lihat. Kita baca mulai ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah apa Bapak Ibu? Saya ulangi, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengutus kita, telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah, katakan harus. Maka haruslah kita juga saling apa? Ini perintah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebelum ada Santo Valentine, maka Tuhan lebih dulu mengajarkan kasih yang agape ini. Kasih yang walaupun manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, tapi kasih Allah dinyatakan buat saudara dan saya. Walaupun manusia jatuh dalam dosa. Itulah kasih agape. Kasih yang walaupun. Saudara, kita boleh merasakan hari kasih sayang. Hari kasih sayang justru kita rayakan setiap hari. Dalam keluarga. Suami, istri, anak-anak. Wow. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Bukan tanggal 14 Februari beli coklat sampai coklat habis di supermarket. Sampai carinya susah. Lalu setelah berbagi coklat, kasih sayangnya hilang. Saudara, kasih sayang itu setiap hari, setiap waktu. Dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata dengan jelas, Allah adalah apa? Pertanyaan. Siapa yang punya Allah dalam hidupnya boleh angkat tangan? Nggak berani, nggak angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti nggak punya Allah. Saya ulangi, siapa yang punya Allah dalam hidupnya? Allah adalah, berarti saudara punya? Terbatas tidak? Mulai bingung kan? Allah adalah kasih. Kalau saya tanya tadi, saudara punya Allah, angkat tangan. Berarti saudara punya terbatas atau tidak? Umpetu, tahu umpetu? Tanya sama Tuhan, bilang begini, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Tuhan belum jawab. Umpetus, memang radikal umpetus. Umpetu bilang, 7 kali Tuhan? Betapa kagetnya Tuhan bilang, Petu bukan cuma 7 kali. 70 kali. Petrus bilang, mana mungkin Tuhan. Tadi kan mana mungkin, berarti saudara yang punya Allah dalam hidup saudara punya kasihnya tidak Kenapa? Sama suamimu, 1 minggu kenapa aku bicara? Kenapa sama istrimu tidur balai belakang? Kayak khotbahnya Pastor Stephen. Kenapa? Saudara, di dalam diri manusia ada 2 kasih. Yang pertama kasih manusia yang terbatas. Kasihnya Pak Edi Wanjoyo terbatas dengan istri. Istri saya kasihnya terbatas karena masih manusia.
di koleto juga sakit, di fitnah juga sakit. Tapi kita punya kasih Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Yaitu kasih Allah yang kita harus bagikan. Baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada anak-anak. Kasih Allah yang kita salurkan. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu disakiti harusnya jawabnya begini. Tambah lagi boleh. Anakku punya kasih Allah yang tidak terbatas. Waktu engkau disakiti, yang kita salurkan bukan kasih manusia. Tapi yang kita salurkan kasih Allah dalam hidup kita. Yang tak terbatas. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ada penyakit akhir zaman. Dan penyakit ini sedang terjadi. Karena penyakit ini terjadi di akhir zaman. Matius pasal yang ke-24. Di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan, akan terjadi kasih manusia semakin dingin. Atau orang mulai kehilangan kasih. Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, dosa semakin bertambah-tambah. Di mana-mana sekarang penjambretan, ya begal. Wah, sekarang segala sesuatu dilakukan dengan kejahatan untuk dapat uang. Dan segala macam kejahatan-kejahatan seksual yang lagi viral di Minut. Saya nggak perlu sebut, tapi pejabat. Wow, viral itu saudaraku. Punya kedudukan, punya istri cantik, punya uang banyak. Bisa melecehkan orang, kan lucu. Tapi ini kedurhakaan makin bertambah. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi ayat 13-nya berkata, tetapi orang yang bertahan. Bertahan apa? Bertahan tetap mengasihi, sekalipun kedurhakaan semakin bertambah. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, apa saudara? Akan selamat. Apakah sampai hari ini masih ada kasih dalam hidup kita? Atau kasih kita sudah menjadi dingin? Baik kepada Tuhan maupun kepada terutama kepada Tuhan. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, habis kita. Habis. Makanya kita perlu in love again. Ini tema kita. Kembali jatuh cinta. Jatuh cinta lagi sama Tuhan. Sebab kalau kita tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, rumah tangga kita pun akan hancur. Keluarga kita akan hancur. Kita baca dulu ayatnya. Wahyu pasal 2. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Saudara, jemaat Efesus itu luar biasa tekun. Dia tidak senang kalau lihat orang berbuat jahat. Ya, berjerih lelah. Ya, saudara, dan tidak mengenal lelah. Tapi Tuhan menegur jemaat Efesus karena mereka sudah meninggalkan kasih yang mula. Cinta mula-mula kepada Tuhan. Saya ulangi, dan engkau telah, ayat 4, namun demikian aku telah mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu di tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ternyata
Kalau kita kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, itu akibatnya menghancurkan. Akibatnya fatal. Contoh, kalau suami kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan, mudah selingkuh atau tidak? Karena so tidak mencintai Tuhan lagi, betul? Kalau orang tidak mencintai Tuhan, itu berarti tidak mau taat sama firman. Karena tanda mengasihi Tuhan adalah taat. Jadi kalau kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan, suami mudah tergoda dengan kuntilanak. Jangankan digoda, enggak digoda, dia malah menggoda. Istri, kalau kehilangan kasih mula-mula, mudah tergoda enggak? Mudah. Hancur keluarga. Anak-anak, kalau kehilangan kasihnya kepada Tuhan, rasa hormat kepada orang tua hilang. Amin, saudara. Makanya saya tanamkan kepada 2 anak saya untuk mengasihi Tuhan. Secara otomatis kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan hormat kepada papa dan mamanya. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Kedua anak saya begitu hormat papa mamanya. Kalau papa mamanya berkata, nah itu tidak boleh. Jangan. Iya pak. Mereka sudah punya pekerjaan, kuliah sudah sampai S2, tapi hormat kepada orang tua tetap ada. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kasih mula-mula itulah yang membuat seseorang bisa taat sama Tuhan. Begitu orang itu nggak taat sama Tuhan, hancur keluarga. Kenapa? Karena kasih itulah yang mempersatukan. Bukan uang, bukan jabatan. Engkau boleh cantik, boleh ganteng. Banyak istrinya cantik, selingkuh dengan 02 yang kurang cantik. Ya kadang-kadang dilihat, ya ilah, tapi istri cantik banget. 02-nya besae. Tapi tetap saudaraku lakukan itu. Halo, kenapa? Karena dia tidak lagi mencintai Tuhan. Orang yang tidak lagi mengasihi Tuhan, kalau cinta mula-mula kepada Tuhan tidak ada, dia mudah sekali tergoda dengan perkara-perkara dunia. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah in love again, yaitu jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya yakin kalau engkau jatuh cinta lagi kepada Tuhan, maka engkau akan lebih mengasihi istrimu. Suami-suami, kalau engkau jatuh cinta sama Tuhan, maka engkau juga akan mengasihi istrimu. Istri-istri yang kau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, engkau juga akan cinta kepada suamimu. Saya kemarin hari Jumat diberkati oleh seorang pengkhotbah wanita yang baru pertama kali khotbah. Saya diberkati. Dia berkata, saya mau mengasihi suami karena ada kasih di dalam hidupnya. Karena tanpa kasih tidak ada kesatuan. Kolose pasal 3. Kehilangan kasih dalam keluarga, maka tidak adalah yang menjadi pengikatnya. Kalau orang tidak ada kasih dalam keluarga, maka tidak ada pengikatnya. Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang apa? Mempersatukan dan menyempurnakan. Tapi kalau kasihnya so hilang. Coba tengok kanan kiri. Kembali cinta mula-mula. Jangan lihat saya, lihat kanan kiri maksud saya. Katakan kembali kepada kasih yang murni. Kembali. Ayo kembali jatuh cinta lagi sama Tuhan. Kalau nyanda bahaya. Ada kuntilanak-kuntilanak di luar yang membuat saudara dan saya. Nah, kembali kepada kasih yang mula-mula. Bertobat. Itu sebabnya Tuhan berkata, bertobatlah dan jatuh cinta lagi pada Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin, saudaraku. Bertobatlah dan jatuh cinta lagi pada Tuhan. Atau kembali kepada kasih yang semula. Lalu bagaimana caranya? Nah ini penting. Caranya ada 3 hal. Yang pertama, mengakui dan minta ampun. Minta ampun itu bertobat. Mengakui dan minta pengampunan atau bertobat.
Jelas kitab Wahyu pasal 2 tadi ayat 5 berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jikalau saudara dan saya tidak kembali kepada kasih mula-mula, engkau kaki dian akan diambil daripadamu. Kalau kaki dian sudah diambil daripada kita, padam kita. Padam kita. Hidup kita nggak ada gunanya. Binasa ujung-ujungnya. Itu sebabnya kembali kepada kasih yang semula. Katakan bertobatlah. Bertobat. Saudara dulu kasih mula-mula minta maaf. Hele di mikrolet baca Alkitab. Wih, karena kasih mula-mula. Saya ingat dulu ada Alkitab warna biru Gideon yang kecil. Oh, musiknya lagi keras-keras. Saya ada di mikrolet. Anak muda masuk. Begitu masuk duduk, dia buka Alkitab baca. Terus saya tahu, oh cinta mula-mula. First love sama Tuhan. Padahal musik keras loh. Duk-dek. Nah, mikroletan begitu. Tapi dia bisa baca Alkitab. Saudara pun demikian mungkin. Baca Alkitab. Wah, menggebu-gebu baca Alkitab. Masih ada. Halo. Hujan, sambar geledek. Saudara masih ibadah. Kenapa? Karena cinta mula-mula. Sekarang baru gerimis. Katakan baru gerimis, so batal masuk ibadah. Asik kok ada hari Minggu lain. Masih kok ada hari komsel lain. Mana jatuh cintanya kepada Tuhan? Halo? Siapa di sini yang pernah jatuh cinta sama pasangan hidupmu? Waktu masih calon istri, boleh? Loh, bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah jatuh cinta ya? Saya tanya, siapa yang pernah jatuh cinta? Maunya ketemu setiap hari enggak? Mau. Wah, jatuh cinta, sejuta rasanya. Wow, luar biasa. Nah, kita pun demikian. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan itu luar biasa banget. Oh, rasanya apa saja yang mau kita kerjakan. Saya dulu pernah ada orang tua marah-marah sama anak muda karena cinta mula-mula. Sampai orang tua bilang, bawa bantal jauh di gereja anak. Karena sedikit-sedikit ke gereja. Sampai orang tuanya marah, bawa bantal jauh anak ke gereja katanya. Kenapa? Karena jatuh cinta sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama, bertobatlah dan kembali. Katakan kembali. Ada orang berkata, iya Tuhan kita mau bertobat. Tapi kita tidak kembali kepada kasih yang mula. Bangkitkan cintamu kepada Tuhan kembali. Minta hatimu dibakar oleh Roh Kudus. Sehingga engkau berkobar-kobar lagi mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan tandanya apalah kita mengasihi Tuhan, yaitu taat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 2-3 berkata begini. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang bikin berat karena tidak mau taat. Itu aja. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali. Coba sambil ditepuk kanan kiri, ayo kita kembali pada cinta mula. Kembali. Yang pertama mengakui dan minta pengampunan. Yang kedua, kembali memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, saya pernah rindu setengah mati. Pacaran saya antara Manado dan Kota Mobagu. Karena saya tugas di Kota Mobagu. Dulu belum ada HP Android.
yang bisa miss-call-miss-callan. Enggak, dulu masih di pastori di Kota Mobagu, ada 8 orang, 9 orang dengan saya. Teleponnya masih puter-puter. Satu saat telepon bunyi. Ring, ring. Oh, anak-anak lari. Begitu diangkat, ternyata yang telepon sayangku dari Manado. Anak-anak berteriak, Kak Edi, yang telepon Kak Titi, baru dengar DP nama. Apalagi waktu kita angkat, sayang, rasanya ku kan terbang. Kalau boleh aku dapat, ku kan terbang. Gitu. Kenapa? Karena rindu. Saudara, pertanyaan saya, apakah saudara juga punya hubungan intim, punya kerinduan yang seperti itu? Mazmur 84 menggambarkan kerinduan yang sangat luar biasa sampai berkata, jiwaku hancur, merindukan pelataran Tuhan. Apa tuh pelataran Tuhan? Di hadirat-Mu aku kuat, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidup. Pelataran Tuhan berbicara tentang hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 2 berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-Mu. Masih ada mesbah. Ada pelataran Tuhan yang kita rindukan setiap hari. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apakah saudara punya kerinduan setiap hari? Ada dalam hadirat Tuhan. Minta maaf ibu-ibu. Engkau menyediakan waktu untuk drama Korea. Engkau menyediakan waktu bapak-bapak untuk bola. Tapi kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Halo? Rupanya bola lebih utama. Drakor lebih utama. Tapi nyanyinya yang terutama di dalam, dari sorga bilang, apa Jo? Haleluya. Punya kerinduan di dalam hadirat Tuhan. Yang utama, kembali punya hubungan yang intim. Saudara, orang yang punya hubungan intim, itu cintanya akan semakin berkobar-kobar. Karena dia punya hubungan intim. Hatiku rindu kepada pelataran-pelataran Tuhan. Saudara, ini penting sekali supaya saudara dan saya selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, maka saudara punya waktu. Punya waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, ayat ini ayat yang sering saya baca di tiap khotbah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kapan saudara menanti-nantikan Tuhan? Bisa pagi hari ini, bisa siang, bisa malam. Kita punya waktu menantikan Tuhan. Ya saya katakan tadi, saudara menantikan drakor yang berseri-seri. Menantikan bola yang selalu subuh kan bola ya. Subuh jam 2, saudara pasang alarm karena cinta Barcelona. Ya, tapi kalau engkau cinta Tuhan, engkau punya waktu menanti-nantikan Tuhan. Dan di dalam saudara menantikan Tuhan ada kekuatan yang baru. Sehingga engkau boleh terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Amin. Mari setiapkan waktu. Pulihkan lagi hubunganmu dengan Tuhan. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Dan engkau boleh terus punya hubungan intim. Semakin kau punya hubungan intim, kita akan lebih kenal dengan baik.
Saudara, yang paling kenal istri saya. Yang paling kenal saya, istri saya. Tidurnya ngorok atau tidak, makanan kesukaannya atau. Demikian juga kalau engkau hubungan intim dengan Tuhan. Maka Tuhan tahu segala-galanya tentang saudara. Tuhan tahu keperluan saudara. Yang ketiga, maka saudara dan saya kembali membaca surat cintanya Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kan nggak pakai surat cinta ya, lewatnya WA. Dulu siapa yang pernah dapat surat cinta lalu dibaca terus menerus sampai kertasnya lecek, ditaruhnya di bawah bantal, mau tidur dibaca, kadang-kala senyum sendiri. Kenapa? Karena surat cintanya menyenangkan. Saya juga kalau lagi baca Alkitab, tiba-tiba tertawa sendiri. Kadang-kala istri saya bilang, apa tertawa? Iya, karena firman Tuhannya menyentuh. Senang saya. Sudahkah engkau jatuh cinta lagi dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu isi hati Tuhan. Saudara. Alkitab berkata Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, engkau sedang membaca suratnya Tuhan. Renungkan firman Allah siang dan malam. Apakah firman Tuhan menjadi kesukaan saudara? Di dalam Mazmur pasal 1 jelas sekali saudaraku. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 berkata, yang kesukaannya, ayat 2 jelas sekali dikatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah surat cintanya Tuhan menjadi kesukaan buat kita? Kalau firman Tuhan menjadi kesukaan buat kita, waktu engkau ditawari perkara-perkara dunia, engkau lebih suka firman Tuhan. Tuh ya, firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan bagi kita. Dan kalau firman Tuhan menjadi kesukaan, anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya, yaitu keluarga, akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Keluargamu akan diberkati kalau engkau mencintai firman Tuhan, mengasihi kebenaran firman. Alkitab berkata, saudaraku, waktu engkau memperhatikan perintah Tuhan, keluargamu akan berbahagia. Ada damai sejahtera yang tidak pernah kering. Kebahagiaan yang terus ada dalam hidup kita. Yesaya 48 ayat yang terakhir. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, artinya saudara cinta firman Tuhan, memahami dan melakukan firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau saya mau tanya siapa yang mau bahagia, siapa yang mau mengalami damai sejahtera, pasti saudara berkata, ya Pak Pendeta saya mau. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kembali merenungkan firman Allah. Kalau 3 hal ini kau lakukan, pada waktu keluarga kembali kepada cinta mula-mula, pada waktu keluarga kembali jatuh cinta sama Tuhan, maka kasih-Nya akan terus mempersatukan kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang istri saya maju ke depan sini bersama saya.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasakan. Suami-suami yang duduknya berjauhan, cari istrimu. Anak-anak yang jauh dari papa mama, ayo panggil, datang kepada papa mama. Gandeng istrimu, gandeng anak-anakmu, gandeng peluk. Nyanyikan pujian ini. Tanpa kasih Tuhan, keluarga akan berantakan. Tanpa kasih Tuhan, maka keluarga akan hancur. Ya lama sakatakaradaman. Kasih Yesus indah dalam hidup. Yes Tuhan. Menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah. Orang patakala masih kiara labana. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu membangkitkan kembali, kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Taruh tangan kananmu di dada. Mari kita jujur sama Tuhan. Kalau engkau pernah kehilangan kasih mula-mula, jujur Tuhan, aku kehilangan kasih mula-mula Tuhan. Sehingga aku jauh, sehingga ke gereja pun hanya rutinitas, ke kelompok sel pun cuma rutinitas, tapi bukan karena mengasihi Tuhan. Hari ini bertobat, kembali kepada cinta mula-mulamu, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau rajin beribadah juga. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau juga akan mengasihi suami, istri, anak-anakmu. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Biar kasih Tuhan membakar hatimu. Biar kasih Tuhan, Roh Kudus membakar hati kita masing-masing. Sehingga roh kita menggebu-gebu, roh kita bangkit kembali untuk mengasihi Tuhan. Jatuh cinta lagi sama Tuhan hari ini. Kasih Tuhan mengalir, memulihkan pribadi lepas pribadi. Dan mulai saat ini,
kasih itu akan tetap ada dalam hidup saudara. Pelihara kasih Allah itu dalam hidup kita. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Hari ini kau akan lihat ada terobosan dalam keluargamu. Ada terobosan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan memulihkan kasih yang mula-mula dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus tiada batas. Lagi sekali katakan, ajarilah kami ini Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Aku berdoa hari ini terjadi pemulihan. Kasih yang menjadi dingin kembali menyala-nyala. Ada keluarga-keluarga yang lebih sungguh-sungguh mencari Engkau. Sungguh-sungguh mengasihi Engkau sehingga mereka bisa mengimpartasikan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Aku percaya hari ini Tuhan, pemulihan itu terus terjadi buat pasangan suami istri. Mungkin hari-hari ini mereka ada pergumulan, ada masalah. Bahkan ada anak-anak yang mungkin kecewa dengan orang tua mereka. Ada orang tua yang kecewa dengan anak-anak mereka. Hari ini Tuhan, kasih Tuhan memulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Wanjoyo beserta istri, Ibu Titi, anak-anak. Kami percaya Tuhan terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat hari kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati.